Oke, nah balik lagi kita mau lanjutin pembahasan tentang seluruh single terbaru 13 ini. Kurang lebih sih kalau untuk makna dari si lagunya itu kita lebih ke membahas arti kehidupan ya. Iya, lebih dewasa sih sekarang, makin makin kesini ya makin dewasa gitu. Jadi 13 juga ngebahasnya juga makin apa ya, kalau anak sekarang ngomongnya dalam gitu kali ya. Lebih deep gitu. Ya arti kehidupan gitu, kayak kenapa kita eksis di dunia ini gitu-gitu lah. Jadi ya kenapa kita keluar dengan luruh? Mungkin ya karena referensi, terus apa yang kita lihat gitu di ini juga ya udah berkembang gitu lah ya. Jadi mungkin secara musik kita udah nggak terlalu ngoyo pengen ngebut harus keras gitu. Lebih ke pengen enak sih, enak di rekaman, enak di panggung gitu. Terus secara lirik juga yang diungkapin juga lebih dewasa gitu. Terus kayak kenapa nggak teriak-teriak dari awal gitu, karena memang isi lagunya nggak perlu teriak dari awal gitu. Rekamannya berapa lama tuh prosesnya? Sebetulnya prosesnya cukup singkat sih, cuman lama ke pending ya. Iya. Lama ke pending. Kita kan 1 bulan produksi, cuman ada ke pendingnya gitu. Rekaman tuh justru masa pandemi sebenarnya. Iya, udah masa dari pandemi kan kita di rumah aja ya, kirim-kiriman data gitu. Terus gue punya lagu ini, kirim ke sini, kirim ke situ, by WA. Terus gue kirim ke Bobon, gue punya phrase lagu ini nih gitu. Didengerin sama dia, dibagusin, kita kirim ke dia, gue punya isian ini gitu. Terus habis itu dikirim ke rumah gue jadiin satu, terus gue kirim ke Aziz, vokal, isiin vokal gini. Itu sih justru kayak cuma berapa minggu sebenarnya. Nggak nyampe 2 minggu malah gitu. Cuman habis itu kita ya udah yuk kita rekam waktu itu juga masih home recording aja gitu. Rekam itu jadi ngerekam itu paling cuma 2 hari gitu kayaknya, sehari gitu. Ngerekam jadinya ya, karena kan bahannya udah ada. Tinggal di retake gitu kan. Kendalanya adalah waktu itu kita nggak punya drummer kita cabut, ada masalah internal, terus drummer kita cabut, kita nggak punya drummer. Kita harus gambar atau gimana waktu itu. Jadi kayak ke pending sih, momen itu ke pending. Itunya lama, akhirnya kita nyari drummer, waktu itu ketemu sama Bonti Ramdan apa sih, sekarang main di Shilon Seven. Minta tolong, Bon mau nggak isiin, terus kita dengerin materinya, terus dia excited. Terus ya udah akhirnya kita tungguin tuh dia bisa ngisinya berapa lama gitu-gitulah. Akhirnya dia balik ke kita mixing ulang segala macem. Terus ya udah dari itu jadi sampai pandemi selesai. Saat pandemi itu jadi ya? Pas pandemi awal ya? Sampai pandemi selesai, godok mau di video klip lah, mau dirilis di sini, mau rilis itu, mikirin itunya tuh lama banget aja. Terus kayak sampai akhirnya kita sign sama Musika dulu baru. Nah itu kenapa bisa sama Musika? Itu gua sempat mau nanya sih, kenapa Musika? Dan memang apa udah ada planning atau memang kalian ditarik? Jadi ya salah satunya ditawarin juga kan. Terus kita tuh suka explore. Kayak setiap album pasti kita ada explore-nya kemana. Ke arah mana yang album yang ini, ke arah mana album ini. Nah untuk yang kebetulan kan kita ada planning juga mau bikin album selanjutnya. Dari single luruh ini, mulai dari single luruh ini. Nah, ada beberapa yang kita mau coba yang bisa dicapai itu kalau masuk label gitu sih. Iya, mungkin nanti planningnya pas sudah albumnya keluar kita bisa ceritain. Berarti udah mulai ada strategi pendewasaan dong? Iya, salah satunya itu. Pendewasaan untuk kedepannya seperti apa dan mau bagaimana kan? Kalau planning pasti ada terus dari awal kalau as a plan ya, cuman untuk sampai kayak misalkan lo punya strategi A ke Z gitu misalnya ya, nggak juga sih. Kalau kita sebenarnya ketika kita lagi udah pengen apa nih ngeplan gitu, terus ketemunya kita pengennya ketemu A tapi malah ketemu B, ya udah kita ngikutin jalur yang B gitu. Jadi sebetulnya strateginya juga ya nggak bisa dibilang strategi, cuman kalau plan atau kita mempunyai rencana ya, mempunyai mimpi lah untuk bisa nyampe ke situ, biasanya kita coba ngusahain dulu gitu. Itu impiannya udah ke situ belum? Udah, kalau mimpi mah udah lah ya.
Cuman untuk terwujudnya belum, dan kadang untuk terwujudnya tuh selalu kendalanya tuh di tengah tuh entah ada apalah gitu ya, entah jadi belok lah, entah kelamaan lah gitu, kayak sama kayak si lagu Luruh ini. Kita beresnya 2020, mau kalau kita rilis langsung waktu itu mungkin nggak ketemu Musika gitu. Bisa jadi gitu loh. Berarti di Kayak gitu. Jadi kayak kita pengennya ini gede banget nih gitu misalnya gitu. Cuman ya tapi diapain, kita juga bingung, mikir-mikir gitu ya. Ya udah sampai akhirnya ketemu orang dan waktu yang pas aja. Ya, kita ketemu orang, dia kenal sama linknya, dikenalin Tertin, terus musikanya tertarik, terus kita dipanggil. inovasinya apa tuh nanti buat ketika nanti untuk kedepannya nih, apa udah berjalan lah, udah berjalan kan udah satu nih Luruh nih, inovasinya memang yang disiapin apa nih buat nanti nih? Ya, kalau untuk inovasi sih, kenapa kita masuk ke label itu, ya ada beberapa plan yang untuk mencapai lagu ini salah satunya ya masuk ke label gitu ya. Nanti salah satunya di situ semua, sama kita lagi mau nyoba lebih salah satu pendewasaan ya. Pendewasaan tuh dalam arti sekarang ini kan era digital udah mulai agak strict nih masalah hukum dan lain-lain. Kita mau nyoba nyemplung ke secara legal tuh gimana sih berkarya dengan based on hukum-hukum yang ada. Kita mau belajar ke arah situ juga sih. Iya, sebenarnya sih selama 13 tahun ini justru kita baru nyobain major label sekarang. Dari awal berkarya sampai sekarang gitu. Nah, ya itu dengan segala informasi yang kita terima, ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Karena kalau gue pribadi ya ini ngerasanya kekhawatirannya itu justru adanya bukan di antara perang indie dan major label lagi. Mungkin dulu iya ya, ya kayak apa, di major label kita nggak bisa 100% berekspresi atau bikin hal yang kita pengen, banyak batasannya apa segala macam. Nah sekarang kalian ini gimana nih ketika udah di rumahnya yang gede nih? Itu dia. Justru menurut gue sekarang kekhawatirannya itu adalah di bermusiknya. Jadi maksudnya adalah justru sekarang mau baik indie label atau major label atau siapapun lah, justru harus mengembalikan genre-genre yang udah lumayan rada hilang nih. Gitu. Maksudnya dulu kan kayak semua tuh bareng-bareng gitu bermusik, dan semua kayak pengen banget kayak anak band tuh oke banget lah gitu. Kalau sekarang tuh udah jarang banget gue ngeliat ada anak-anak pengen ngeband gitu. Malah ngapain ngeband, capek gitu. Gue di TikTok sendirian juga udah bisa menghasilkan kok. Joget-joget. Iya, maksudnya iya, jadi maksudnya akibatnya adalah acara-acara off air jadi berkurang. Pensi-pensi jadi nggak semenarik kayak dulu gitu. Festival-festival juga jadi nggak sebesar zaman dulu gitu. Mungkin beberapa udah lumayan balik ya gitu, kayak Synchronize lah, apa Pestapora, Sonrenalin apa segala macam. Nah itu mau apa ya, yang kayak gitu bisa nggak sih lebih diperbanyak lagi, dan kelasnya dari yang kecil banget sampai yang gede banget. Dulu kan setiap minggu gigs ada ya, sekarang kemana gitu loh. Ada masih. Iya itu dia, maksudnya kok gue sampai nggak denger gitu. Dulu kan ada gigs di setiap daerah Jakarta, ada gigs semuanya denger gitu. Let's say di utara ada gigs punk, di selatan ada gigs emo gitu, di timur ada gigs hardcore gitu. Iya, tinggal lo pilih aja mau datang kemana gitu. Pilihan itu harus ada. Iya kan? Ya. Kalau sekarang tuh pilihannya makin kecil gitu. Maksud gue, yuk ditumbuhin lagi yuk gitu. Nah justru sekarang mungkin ya kalau Tertin ngerasa mungkin justru masuk label adalah salah satu cara untuk bisa mengajak lagi gitu anak-anak yuk ngeband yuk gitu, untuk bisa apa ya, nge-encourage orang-orang buat musik masih hidup kok, di label juga nggak apa-apa nih sekarang gitu. Kalau lo bingung ya udah coba aja join label biar nggak bingung gitu. Kalau misalkan lo mau langsung iya gue mau ngeband tapi gue nggak mau ngurusin manajemennya lah, nggak mau ngurusin nyari panggung, udah coba aja join label, toh nggak salah gitu. Sekarang label juga udah nggak strict gitu. Atau kalau lo mau indie pun, ya udah nggak apa-apa, yuk yang penting ngeband dulu.
Nah, ketika lu di awal dengan musika ada tantangan sedikit nggak ya? Memang lu kurang paham atau dan akhirnya memang paham? Tantangannya sih lebih ke Legal sih Bang. pengenalan masalah hukum itu sih. Iya, ya maksudnya kayak kita ternyata kita baru join WAMI sekarang kan. Iya. Baru join apa namanya? Iya, maksudnya kita baru join kayak gitu-gitu, ntar yang royalti bisa langsung ke kita ketika lagu kita dimainkan di mana ternyata itu ada royaltinya yang harus dibayarkan. Itu jujur kita baru joinnya tuh sekarang gitu. Mungkin ya memang udah telat banget. Cuman ya at least kita mendingan telat lah gitu. Ya karena pengen nyoba gitu, juga kan. Maksudnya at least kita tahu toh 13 juga udah setua ini dan apa ya? Di indie juga udah gitu. Udah lewat gitu masanya di indie gitu. Kita coba deh di major bisa nggak ya balikin gitu atau at least bisa nggak ya kayak dulu lagi gitu sih. Dari kacamata kalian mungkin yang terbuka ya untuk semua lintas genre dan memang semua transgender indie atau major ya. Kalian mungkin jadi pembelajaran juga ya. Betul. Iya justru itu. Iya, karena kan sedikit sensitif ya. Iya. Betul. Sensitif itu ada yang ada yang enggak, mungkin dari nya kadang dia bermusik bagus. Ya kan? Berarti udah ada planning untuk album nanti akan keluar seperti apa, nanti udah ada timelinenya single, memang udah ada gambarannya digambar dari sekarang albumnya seperti apa dan kapan single keluar ya. Iya, planningnya udah ada. Yang pasti kita tuh sebetulnya berusaha menunjukkan bahwa masuk label tuh nggak merubah garisnya tertin gitu. Secara kreativitas ya. Iya, secara kreativitas kita pengen nunjukin ke situ sih bahwa bukan berarti masuk label tuh kita jadi belok 90 derajat gitu. Kita pengen nunjukin itu sih nantinya. Poinnya kalau buat kita sih masuk label buat manajerial aja sih. Iya. Kalau kreativitinya untungnya masih di kita gitu, masih di tangan kita. Semoga nggak berubah ya. Ya kalau berita yang kita dengar kan manajer bakal ngegiring lo ke kanan ke kiri gitu kan. Ya so far sih di 13 belum ada, jadi kreativitasnya masih di kita. Cuman ya mungkin yang kita butuh dari mereka adalah distribusi gitu-gitulah. Walaupun sebenarnya di indie juga udah banyak ya yang bisa melakukan sendiri. Masalah apalagi sekarang udah digital ya. Nah, itu iya, platform digital. Iya, udah bisa ngelakuin sendiri kan. Kalian fisik bikin nggak tuh? Kalau digital udah ada. Fisiknya bikin nggak? Sampai album terakhir masih bikin. Ini yang next kita belum tahu rencananya apa. Cuman yang pasti ya kalau misalkan ditanya kepengennya bikin apa enggak ya pengen. Nah itu dengan musika itu ada nggak? Misalnya kita mau bikin atau dari mereka ada ketentuannya nggak? Ada, pasti ada. Iya. Pasti ada. Pasti ada itu. Kan mungkin orang yang kurang tahu atau memang mungkin ijazahnya anak band di situ. Nah, enaknya nilai plusnya masuk label itu nanti mereka yang memprediksikan kira-kira fisiknya nih kita keluarin kapan nih. Diaturin gitu momen-momen fisiknya, planningnya nanti mereka aturin sih. Mungkin nanti ada kayak ya setahun berikutnya kita akan ada fisik collab dengan ini, kan bisa juga kan. Nanti mereka yang ngaturin sih. Jadi kita bisa pure fokus bikin karya. Ya, sebenarnya plus minus sih. Ya plus minus lah kurang lebih. Plusnya itu ya. Iya. buat yang bekerja secara independen juga banyak plusnya, ada minusnya begitu. Mungkin pendistribusian ya, mungkin masalah WAMI tadi ngurusin ke lembaga-lembaga yang bukan di luar jangkauan tapi ribet nih kalau kita ngurusnya ya. Jujur ribet kan, kita mesti ke sana ke sini, ke lembaga ini, ke lembaga itu. Nah, itunya sih jadi plusnya major gitu. Gitu aja sih paling. Selebihnya untungnya sampai sekarang si label tidak seperti si major label tidak seperti yang gua dengar selama ini. Mungkin udah berubah mereka, kita juga nggak tahu. Udah solid ya dengan personel siapa? Ada berempat ya sekarang? Sekarang ya? berempat. Yang sekarang ya? Iya. Dengan 13 Army. Betul. Ya,